Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua tetap diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk mengikuti mata pelajaran Bapak, mata pelajaran geografi pada siang hari ini. Oke. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya. Via Yuliana, Diawita Nadifa, Lucky Amelia. Oke. Nurul Masruro hadir. Oke. Ila Salsabila hadir. Irfan. Oke. Syahril Damar. Oke, hadir ya. Oke. Muhammad Sodikin. Oke. Nur Ali. Sakit. Oke. Kita doakan semoga teman kita Nur Ali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali mengikuti kembali belajar bersama kita. Amin. Oke. Sebelum Bapak mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Sebelum dimulai, Bapak ingin kita rileks sejenak ya, karena mengingat waktu siang, waktu yang rawan. Bapak minta dari Nurul Masruro sampai Solihah jejer yang ada di baris belakang, silakan maju ke depan ya. Silakan maju dulu ke depan ya. Baik ya, langsung maju ke depan aja. Oke, sudah ya. Oke, habis itu berdiri semua lurus ya, hadap ke arah kanan. Oke, sudah semua. Oke, silahkan tangan kanan memegang pundak kanan temennya. Oke, yang Irfan sama Sahril ujung ya, beda sama cewek ya, nggak boleh kumpul. Oke, tangan kiri megang pundak kiri temen di depannya. Sudah. Silakan pijat-pijatan terlebih dahulu. Kita rileks dulu ya. Oke, silakan. Enak ya? Ya silakan. Dipijatin temennya dulu biar enak, rileks. Jangan sampai tidur loh ya. Jadi dipijatin ketiduran. Oke. Oke, sudah. Sekarang balik kanan. Oke, gantian. Tangan kanan di pundak kanan temannya, tangan kiri di pundak kiri temannya. Silakan dipijat lagi temannya di depannya. Gantian. Oke, sudah semangat. Oke, kalau udah semangat, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk ke tempat masing-masing. Silakan. Mbak Via, silakan duduk. Mas Ahril, silakan duduk lagi. Oke. Mata pelajaran Bapak seperti biasa. Bapak putarkan instrumen musik ya, biar belajarnya lebih menarik, lebih santai, lebih rileks lagi.
Oke, baik. Eh, Santai sambil disimak. Pada mata pelajaran Bapak ini, mata pelajaran geografi di kelas 9A. Betul ya? 9A. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai interaksi antar benua Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajarannya adalah agar kita dapat memahami benua Asia dan sekitarnya. Yang kedua, kita semua dapat menguraikan dan menjabarkan dari deskripsi masing-masing benua. Yang ketiga, kita semua dapat memahami dan memaknai maksud dan tujuan dari interaksi belajar kita mengenai interaksi antar benua Asia dan benua lainnya. Seperti itu ya. Oke. Bapak perlu tekankan kembali karena ini pelajaran interaksi antar benua Asia dan benua lainnya di pelajaran Bapak pertemuan pertama ini. Jadi adik-adik semua harus lebih semangat, harus lebih mengingat kembali, harus banyak belajar tentunya nanti di luar dari kelas ini. Adik-adik semua harus rajin-rajin membaca mengenai referensi yang merujuk kepada mata pelajaran siang kali ini. Oke. Interaksi antar benua Asia dan benua lainnya. Sebelum Bapak masuk, review pelajaran kemarin. Mungkin bisalah untuk adik-adik semua menjelaskan selama 1 menit reviewnya. Silahkan ditulis tangan. Silahkan masing-masing dibuka bukunya, ambil pulpennya, tulis tangan, review pelajaran kemarin. Oke, yang dipelajari kemarin untuk interaksi antar benua Asia dan lainnya ini. Oke, seperti tugas Bapak kemarin, jangan lupa untuk pertemuan kemarin, jangan lupa untuk pelajari materi pada pertemuan kali ini, hari Rabu ini. Jadi silakan, nggak boleh nyontek, nggak boleh lihat buku, harus apa yang dipelajari semalam harus ditulis, dicatat, di review di buku masing-masing. Bapak kasih waktu 3 menit cukup ya. Kenapa? Kurang? Oke, Bapak kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, kenapa Wita? Ya, silakan. Yang bawa minum, silakan minum. Yang bawa cemilan juga silakan, nggak apa-apa dicemil, dimakan juga. Tapi jangan sampai mengganggu temannya ya. Silakan. Kita nyantai aja. Ya, silakan. Ayo jangan rame. Ayo teman-teman, adik-adik jangan rame. Silakan ditulis di bukunya. Mungkin kalau udah selesai bisa bilang selesai ya. Jangan lama-lama. Selamat datang di kelas ilmu pengetahuan.
Ya, selesai. Yang selesai, silakan ditutup bukunya, ditutup. Jangan sampai dilihat teman-teman ya. Yang belum selesai, yuk cepetan review kemarin malam maksud Bapak tentang materi pada siang hari ini. Silakan. Iya, silakan. Oke, matikan musiknya. Oke, sudah ya? Oke, pintar. Itu silakan ditutup. Silakan Nurul Masruro berdiri. Ya, silakan dibaca untuk review yang udah ditulis. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, betul. Silakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Nurul Masruro. Perwakilan dari cowok. Ya, Irfan. Ya, silakan Irfan, Mas Irfan. Untuk menjelaskan materi yang udah di-review barusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Irfan. Oke. Anak-anakku semua, terima kasih review materi yang udah disampaikan. Berarti kalian benar-benar sudah belajar ya untuk materi Bapak pada siang hari ini. Sebelum Bapak masuk lagi, sebelum Bapak menjelaskan, biar kalian lebih terangsang lagi mengenai materi. Jadi Bapak tekankan lagi ya, di materi kali ini, jika kalian benar-benar memahami, maka untuk materi selanjutnya, kalian akan lebih paham. Paham? Ya, jadi kalian harus lebih menyimak pada materi Bapak pada siang hari ini. Untuk pertanyaan kenapa sih harus kita pelajarin materi interaksi ini? Perlunya, kita akan lebih tahu bagaimana kita itu hidup di belahan bumi mana, kita bertetanggaan dengan benua apa saja. Jadi itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk mempelajari mata pelajaran pada siang hari ini. Oke. Untuk pertanyaan tentang materi dan lain-lain, silakan dicatat nanti di sesi terakhir sebelum Bapak akhiri, silakan ditanyakan. Di depan sudah ditampilkan proyektor. Bapak sudah siapkan video review mengenai interaksi negara Asia dan negara lainnya. Yang mana video ini udah Bapak cari dan ini cukup relate ya, nyambung sama materi kita pada siang hari ini. Alangkah baiknya semua teman-teman nyimak dan menulis poin apa saja yang bisa dilihat, yang bisa didapat dari materi di depan. Oke, Bapak tampilkan ya. Oke, baik. Kelihatan semua? Yang ada di belakang Mas Damar, kalau nggak jelas silakan maju ke depan, duduk di depan. Ya. Silakan disimak baik-baik di depan. Bapak mulai.
Selamat datang di kelas ilmu pengetahuan sosial dalam tema interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Bersama saya, Wasita Ratnasari. Pembahasan kita kali ini adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Perhatikan, ini adalah hamparan benua kita saat ini, di mana terhampar pula laut-laut dan samudra yang luas. Benua atau kontinen adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Secara terbentuk benua. Kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada sekarang ini tergabung menjadi satu yang disebut benua Pangaea. Benua Pangaea terpecah menjadi dua bagian, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Selanjutnya, benua-benua tersebut bergerak saling jauh atau saling mendekat satu dengan yang lain. Dalam kurun waktu yang sangat lama, barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini. Teori ini disebut dengan teori pergeseran menurut seorang ahli yang bernama Alfred Wagner. Terdapat 7 benua di dunia ini, yaitu Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika. Beberapa ahli berpendapat bahwa Amerika Utara dan Amerika Selatan adalah satu benua, yaitu benua Amerika. Sedangkan Eropa dan Asia adalah satu daratan yang tidak terpisahkan, yang disebut dengan Eurasia. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika. Batas benua Asia. Benua Asia di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah timur dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat benua Asia berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Dapatkah kalian tunjukkan secara tepat dengan peta kalian batas-batas wilayah benua Asia tersebut? Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah region, yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya yang dikenal dengan Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia atau Asia Utara. Berikut adalah karakteristik benua Asia. Simak dan cermatilah. Dapatkah kalian temukan keunikan dari benua Asia? Batas benua Eropa. Benua Eropa di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah timur berbatasan dengan Asia yaitu Pegunungan Ural, Selat Dardanella dan Laut Kaspia, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Benua Eropa terbagi menjadi 4 kawasan atau region, yakni Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Berikut ini adalah karakteristik benua Eropa. Simak dan cermati. Batas benua Australia. Benua Australia di sebelah utara berbatasan dengan Indonesia yaitu Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sedangkan di sebelah timur, benua Australia berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Di sebelah selatan dan sebelah barat, benua Australia berbatasan dengan Samudra Hindia. Berikut adalah karakteristik benua Australia. Karakteristik benua Australia. Benua Australia terdiri atas 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. Dapatkah kalian menemukan keunikan dari benua Australia? Batas benua Afrika. Benua Afrika di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudra Hindia, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Karakteristik benua Afrika. Secara geografis, benua Afrika terbagi menjadi 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Berikut adalah karakteristik benua Afrika. Simak dan cermatilah. Dapatkah kalian temukan keunikan benua Afrika? Batas benua Amerika. Benua Amerika berbatasan di sebelah utara dengan Samudra Arktik, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah barat, benua Amerika berbatasan dengan Samudra Atlantik. Amerika terbagi menjadi 4 kawasan atau region, yaitu Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Berikut adalah karakteristik benua Amerika. Oke, selesai. Sudah menyimak ya dari video di depan bagaimana materi mengenai interaksi negara Asia dan negara lainnya di benua Asia dan benua lainnya. Jadi anak-anak, dari video ini Bapak akan menguraikan lagi mengenai apa maksud dan materi tentang materi kali ini. Apa maksud dan tujuan, apa mengenai intisari dari materi pada siang hari ini. Oke. Interaksi antar benua Asia dan benua lainnya. Letak dan benua Asia dan benua lainnya. Ahli geografi menyebutkan ada 7, ada sebagian lagi yang mengatakan ada 6, dan ada sebagian lagi mengatakan 5. Mereka yang menyebutkan ada 7 benua, yakni pembagiannya adalah benua Asia, benua Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Jadi ini pendapat dari ilmuwan yang beranggapan bahwa benua itu ada 7 dari ahli geografi. Yang kemudian ada ahli yang mengatakan benua itu ada 6, yaitu ada benua Eurasia, gabungan antara benua Eropa dan benua Asia, ada Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan ada Antartika. Yang kemudian ada ahli yang mengatakan benua itu hanya ada 5. Hanya ada berapa? Ya, hanya ada 5, yaitu Eurasia, gabungan antara Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, Amerika,
Afrika, Australia, dan Antartika. Oke, jadi poin di sini yang Bapak sampaikan adalah para ahli berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan benua itu jumlahnya ada 7, ada 6, dan ada 5. Oke, pintar. Di depan itu ada benua Asia. Bisa dilihat ya, benua Asia. Seperti yang dijelaskan di video tadi. Benua Asia ini benua yang paling luas anak-anak. Jadi luasnya sekitar 44 juta kilometer persegi. Yang mana membentang dari Turki bagian barat sampai Rusia bagian timur. Jadi sangat luas sekali. Seperti itu. Yang kemudian benua Asia ini disebut dengan benua kuning. Ada yang tahu kenapa benua kuning? Ya, karena mayoritas ras Mongoloid. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Gilda. Sebelumnya udah belajar pastinya. Karena mereka mempunyai kulit yang rata-rata sawo matang atau berwarna kulit kuning. Kemudian benua kedua adalah benua Amerika. Ini benua Amerika disebut benua merah. Karena apa? Mereka itu kebanyakan dari bangsa Indian dan sering atau kerap kali suku ini melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Makanya benua ini disebut dengan benua merah. Ya. Maksudnya itu bukan sekarang, tapi beberapa ratus tahun yang lalu, suku Indian ini melakukan hal yang serupa. Jadi benua ini dikenal dengan benua merah. Oke, jadi di region Amerika ini terdapat 4 kawasan ya. Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Oke, baik. FYI, seperti yang saya jelaskan tadi, Amerika disebut dengan benua merah, betul sekali. Kemudian ada benua Eropa. Benua Eropa ini benua yang luasnya 10.550.000 km persegi. Berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di bagian barat, dan Asia di bagian timur. Ada yang pernah ke Eropa? Ya, Irfan? Oh, baik. Katanya Mas Irfan pernah ke Eropa. Politiknya Eropa ini sangat kuat ya. Jadi sangat solid hingga sekarang, baik dalam wilayah teritori maupun secara hukum. Dan Eropa itu termasuk dari bagian benua yang mana kawasannya di negara-negaranya termasuk kebanyakan adalah negara maju. FYI, kenapa Eropa ini disebut dengan benua biru? Karena julukan terdapat 2 alasan. Yang pertama, kebanyakan dari mereka adalah keturunan bangsawan atau disebut dengan darah biru. Yang kedua, mereka memiliki mata yang berwarna biru cerah. Nah, itu alasannya kenapa Eropa ini disebut dengan benua biru. Oke, baik. Selanjutnya adalah benua Afrika. Benua Afrika seperti bisa dilihat di depan petanya. Itu benua Afrika ini terkenal dengan masyarakat yang kulit berwarna hitam. Jadi kenapa benua ini kerap kali disebut dengan benua hitam? Yang mana posisi lintangnya sebagian besar wilayah ini beriklim tropis kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dipagari plato. Nih, ada yang tahu apa itu plato? Ya, Imas? Ya, kurang tepat. Ada yang bisa menyempurnakan lagi? Ya, Debbie? Ya, betul sekali. Plato itu pegunungan, ya, dataran tinggi. Jadi di kawasan Afrika itu banyak dataran tinggi, atau bisa disebut dengan plato. FYI-nya, benua Afrika adalah benua hitam, karena sebutan ini awal mulanya digunakan oleh bangsa Perancis yang dahulu banyak menjajah di kawasan wilayah Afrika, dan melihat karena kebanyakan warna hitam, maka mereka menyebut
benua ini benua hitam karena dari bangsa Negro. Oke. Karena Negro berkulit warna berwarna hitam. Selanjutnya ada benua Australia. Benua Australia ini kebanyakan dari penduduk ras Kaukasoid yang banyak berasal atau sama dengan penduduk Eropa. Jadi pindah gitu ya, imigrasi dari satu negara ke negara lain. Luas dari benua Australia sekitar 80 juta kilometer persegi, tepatnya 8.945 kilometer persegi, dengan lebar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Oke. Di benua Australia ini sangat identik dengan tanaman atau hutan. Makanya benua ini disebut dengan benua hijau karena banyak diselimuti oleh kawasan hutan. Selanjutnya yang terakhir ini adalah benua Antartika. Benua Antartika ini benua yang keseluruhannya, hampir keseluruhan benua ini dilapisi, ditutupin oleh es, oleh kuba atau tembok es, meliputi kutub selatan bumi, karena hampir seluruhnya terletak di lintang Antartika dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik. Jadi mengapa di benua ini jarang sekali ada manusia yang hidup? Mungkin ada ditempatin oleh beberapa fisikawan, beberapa geografer, beberapa ilmuwan untuk meneliti kawasan di sana. Mungkin sekitar 5.000 orang yang ada di sana hanya untuk menetap dan mempelajari sumber daya alam yang ada di sana. Dan hewan, flora maupun fauna di sana sangat terbatas karena tentunya kawasannya ekstrim, dingin, jadi tidak semua hewan bisa hidup di sana. Contoh hewan yang ada di kawasan es apa saja? Ya, Nurul. Penguin. Ya. Alga, betul sekali. Terus ada apa lagi? Ya, Wita. Ya, anjing laut, benar sekali. Jadi beberapa hewan yang menyesuaikan dirinya dengan suhu ekstrim itu bisa hidup di benua Antartika ini. Benua Antartika ini dikenal dengan sebutan benua abu-abu. Mengapa? Karena sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahunnya. Dan tumbuh-tumbuhan yang ada di benua ini sangat jarang sekali. Oke, baik. Rangkuman dari beberapa benua ini sudah Bapak jelaskan. Sekarang, Bapak akan melanjutkan dengan games. Apakah kalian cukup mendalami tentang materi yang Bapak sampaikan? Karena ini jumlahnya ada berapa? 16 orang. Yang nggak hadir 1. Oke. Jadi ada sekitar 15 orang. Silakan dibentuk kelompok 5, 5, 5. Ada 3 kelompok. Satu kelompok masing-masing terdiri dari 5 orang. Silakan. Oke. Silakan. Oke, baik. Sudah semua? Dari masing-masing kelompok, karena ini Bapak ambil contoh dari 6 benua, silakan masing-masing memilih 2 benua dan mereview tentang materi dari benua itu. Hal apa saja yang unik di benua itu? Silakan dari masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Bapak kasih waktu cepat ya, 1 menit, silakan dicari. Ya, mulai. Ya, kelompok 3. Ya, silakan dicari keunikan. Pertamanya dicari tentang informasi benua itu dulu. Habis itu keunikan benua itu. Silakan. Ya, kelompok 2.
Ya, ya silakan. Waktu kurang 10 detik. Cepat, silakan. Oke, kelompok 1 sudah. Oke. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2. Oke, sudah. Kalau sudah silakan hadap ke depan lagi. Silahkan presentasikan masing-masing kelompok, satu orang mewakili. Berdiri di tempat dan menjelaskan apa yang sudah direview dari kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan sama mereview dan menjelaskan apa yang sudah dicari, yang sudah didiskusikan sama teman-teman. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok 3, silakan review. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah baik-baik semua, sudah baik pemahamannya kalian semua, anak-anakku semuanya mengenai materi Bapak pada siang hari ini. Oke. Sebelum Bapak akhiri, Bapak kasih kuis 3 pertanyaan mengenai beberapa benua tentang materi pada siang hari ini. Yang bisa menjawab, Bapak kasih hadiah. Oke, siap? Pertanyaan pertama. Benua apa dari ke-6 benua ini, benua apa yang paling luas? Ya. Benua Asia. Betul? Tepuk tangan. Oke, tinggal 2 pertanyaan lagi. Benua apa yang dijuluki dengan benua merah? Ya. Benua Amerika. Betul? Gimana teman-teman, betul? Ya, betul. Tepuk tangan. Yang terakhir. Benua apa yang disebut dengan benua hijau? Betul? Tepuk tangan. Oke. Untuk hadiah nanti di akhir pelajaran ini silakan diminta Bapak di kantor. Hadiahnya untuk 3 penjawab barusan ya. Oke, untuk kesimpulan pada materi pada siang hari ini, silakan 1 orang, silakan. Pertama, Bapak kasihkan kepada Nurul untuk menjelaskan ringkas singkatnya kesimpulan dari materi siang hari ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cowok, ya Irfan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari penjelasan Bapak yang sudah disampaikan kurang lebih 30 menit ini, ada yang kurang paham? Paham semua ya? Understand? Fahimtum? Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kalau sudah paham, sudah mengerti bagaimana materi ini, Bapak harap dari tujuan pembelajaran pada siang hari ini sudah tersampaikan kepada kalian semua, kalian memahami materi Bapak. Untuk pertemuan depan, Bapak kasih tugas ya, untuk masing-masing dari siswa, anak-anakku semuanya, mereview materi ini dan direkam, dikirim ke email Bapak. Jadi silakan nanti mereview sekitar minimal 30 detik. Jadi review singkat sekali mengenai materi. Maksimal 1 menit, silakan direkam. Habis itu silakan dikirim ke email Bapak. Nanti emailnya Bapak kasih ke ketua kelas.
sama ya video tadi, link video sama PPT bisa Bapak kasih ke kelas, nanti teman-temannya biar bisa belajar lagi materi pada siang hari ini. Interaksi negara Asia dan negara lainnya, benua Asia dan benua lainnya. Semoga pada pertemuan ini menjadi pertemuan barokah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan masing-masing teman-teman. Kalau kurang paham silakan teman-temannya saling mengingatkan. Kalau kurang paham lagi silakan bertanya pada Bapak. Karena waktunya sudah habis, semoga pelajaran pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita semakin bisa memahami tentang ilmu dunia dan juga kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat nanti. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.